Atas nama RSM apa, Pak? Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Dengan tujuan untuk mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Oku Selatan ini mau maksudnya apa, Pak? Dalam rangka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pungli, serta penguasaan lahan milik warga yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah SD swasta Waiwangi Seminung, Kecamatan Waku Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, beserta suaminya, Pak. Oknum kepala sekolah SD swasta Waiwangi Seminung resmi dilaporkan ke Kejari Oku Selatan. Lembaga Swadaya Masyarakat Ketua Tim Saber Pungli Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia hari ini Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025 perwakilan Sumatera Selatan Ahmad Reza Andesta beserta tim melaporkan dugaan melawan hukum tindak pidana perampasan tanah milik warga, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dengan inisial IY dan suaminya dengan inisial WI sebagai operator sekolah termasuk bendahara bos juga mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik yayasan. Dugaan 1. Diduga menguasai lahan yang dibeli oleh para warga dan wali murid dari penjual tanah atas nama Bapak Saimin di tahun 2002 dengan uang hasil dari sokongan atau sumbangan sebesar 10.000 per orang dengan total harga lahan sebesar 1 juta rupiah. Namun disayangkan saat ini SD swasta Waiwangi itu diklaim milik Bapak Wiwindra pribadi. 2. Diduga pungli uang sejumlah Rp600.000 kepada mantan guru kelas 2 set swasta Waiwangi di tahun 2015 atas nama Dewi Indriani. 3. Diduga pungli uang sejumlah Rp850.000 untuk memasukkan data ke Dapodik atas nama Siti Maisaro dan selanjutnya diminta lagi dana untuk pembuatan NUPTK senilai Rp800.000 dengan total senilai Rp1.650.000. Korban merasa penasaran. Setelah korban menanyakan langsung ke operator Dinas Pendidikan Oku Selatan ternyata nama tersebut tidak terdaftar. 4. Diduga pungli uang sejumlah Rp300.000 untuk memasukkan data ke Dapodik atas nama Valentino Pujakusuma pada tahun 2024. 5. Diduga pungli uang sejumlah Rp300.000 untuk memasukkan data ke Dapodik atas nama Husin sebagai guru olahraga pada tahun 2024. 6. Diduga pungli uang bantuan program Indonesia Pintar mulai dari Rp50.000 sampai Rp75.000 sampai tidak menerima sama sekali yang seharusnya siswa menerima bantuan PIP senilai Rp450.000 per siswa per tahun sedangkan pengakuan dari para siswa ada yang hanya menerima uang sejumlah Rp75.000 dan ada juga yang tidak menerima sama sekali di tahun 2022 yang jumlah siswa penerimanya kurang lebih 90 siswa. 7. Diduga pungli uang bantuan program Indonesia Pintar senilai Rp75.000 di tahun 2023 seluruh siswa penerima program Indonesia Pintar 35 siswa. 8. Diduga pungli uang bantuan program Indonesia Pintar senilai Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 di tahun 2024 siswa penerima jumlah 12 siswa. 9. Diduga penggelembungan siswa sebanyak 4 orang karena di data Dapodik sebanyak 98 orang sedangkan fakta dari keterangan Dewan Guru hanya sebanyak 94 orang di tahun 2024 yang artinya ada menggelembungkan dana bos senilai kurang lebih Rp3.600.000. 10. Diduga memotong gaji untuk 6 orang guru sejumlah 17 juta di termin pertama dan di termin kedua dengan jumlah 17 juta pada tahun 2023 dengan jumlah selama 1 tahun kurang lebih 34 juta karena yang dianggarkan di termin pertama pada guru honor senilai Rp30.500.000 dan di termin kedua nilainya Rp30.500.000 dengan total keseluruhan dalam 1 tahun sebesar Rp61 juta. 11. Diduga memotong gaji guru untuk 6 orang sejumlah 20 juta di termin pertama dan di termin kedua sejumlah 20 juta pada tahun 2024 dengan jumlah selama 1 tahun itu 40 juta karena yang dianggarkan di termin pertama pada guru honor senilai 36 juta dan di termin kedua senilai 36 juta dengan total keseluruhan dalam 1 tahun sebesar 72 juta.
12. Diduga oknum operator atau bendahara bos atau ketua yayasan atas nama Wiwindra yang memecat dan nonaktifkan guru atas nama Nelianti S. PD pada tanggal 25 Januari tahun 2025 dengan alasan tidak jelas. Sedangkan Ibu Guru Nelianti S. PD sudah mengabdi selama 20 tahun lamanya di SD swasta Waiwangi tersebut. Tim LSM dan wartawan telah mewawancarai Dewan Guru serta wali murid serta para warga dan para guru menyatakan apabila permasalahan ini tidak diselesaikan oleh Kejari Oku Selatan maka seluruh Dewan Guru akan mengundurkan diri sebagai guru pengajar di SD swasta Wewangi dan wali murid menyatakan apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka para warga dan wali murid berencana akan berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait. Seluruh wali murid, Dewan Guru serta masyarakat sepakat untuk meminta ke pihak Kejari Oku Selatan untuk memenjarakan oknum kepala sekolah beserta operator sekolah karena sudah secara terang-terangan menguasai aset milik warga. Juga telah melakukan pungli dan korupsi di swasta Waiwangi tersebut. Sampai berita ini diterbitkan oknum kepala sekolah dan oknum operator sekolah atau ketua yayasan tidak bisa dihubungi atau sudah memblokir nomor wartawan dengan ini LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan telah resmi melaporkan dugaan melawan hukum tindak pidana korupsi serta pungli ini ke Kejari Oku Selatan. Indonesia Pers Channel Ahmad Reza Andesta melaporkan. Punya dia jadi, punya Sito tidak jadi. Nah itulah maka Sito akhir-akhirnya diusir dari sekolahan itu. Pernahkah dia mengajar? Tidak pernah. Apa permintaan dari para guru ya terkait permasalahan ini? Nah, permintaan bukan saya sebatas guru, seluruh masyarakat yang anaknya ada di sekolah itu, satu, kalau bisa Ibu Ian itu dilenser atau ditempatkan lain, jangan berdiri lagi di situ. Karena kami sebagai guru, jika masih mau seluruh guru di situ masih mengajar, ya mungkin tidak enak karena masih satu atap. Masih satu atap. Kami udah, saya sendiri udah lebih 1 bulan ini tidak ditegur. Nggak tahu masalah apa, karena masalah mungkin lapor-laporan masyarakat, wali murid dibebankan sama saya, seolah-olah saya yang tukang pengacau. Nah, setelah itu ya saya harus buka mulut dong, buka suara, karena saya tidak merasa kok dibilang merasa. Nah, lebih baik saya langsung buka mulut sekaligus. Nah, dan kedua saya mohon sama pemerintah siapapun yang berwenang atau wajib membangun SD itu menjadi SD negeri. Sebab saya sendiri bayar 400.000. Anak saya sekarang alhamdulillah dia masih kuliah. Pembayaran itu sampai sekarang perjanjian di bank pembayaran itu kemarin karena di sekolahan itu mau ditambah 3 lokal. Kalau 3 lokal ditambah menjadi 6 lokal katanya dinegerikan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak dinegerikan, bahkan dibikin yayasan tanpa pengetahuan kami semua. Andai kata permintaan atau permohonan ibu-ibu ya tidak dipenuhi dari pihak yang berwenang ya termasuk dinas ya mungkin pihak-pihak terkait, apa yang akan dilakukan? Ya masalah itu kami serahkan sama masyarakat sama wali murid. Apabila tertutup dia tidak tercapai ini, maka kami sebagai guru di sini mundurkan diri semuanya Kamu mundurkan diri, Bu? sama yang contoh Fitri, Jaka dan Rosita Buksum yang masih aktif. yang masih aktif. Sedangkan kami yang diusir ini memang benar-benar kami meminta Ibu Ian tuh jangan ngajar lagi situ. Entah itu guru ataupun dia jadi kepala sekolah, nggak boleh lagi di situ. Kalau bisa keluar, nyoba dulu dia ngajar di SD lain. Gimana lah rasanya dari kami ini. Siap timur luar, bro. Iya. Intinya kami kan dari awal mengajar itu kami sayang sama anak-anak Waiwangi Seminung ini supaya gimana caranya punya pengetahuan. Tapi nyatanya disalahgunakan oleh Ibu Ian Nur Aini itu. Dia menyalahgunakan kewenangan dia sebagai kepala sekolah. Bahkan suaminya juga jadi operator sekolah dan merangkap bendahara. Mengajar di SD swasta Waiwangi, betul ya? Apa yang Ibu ketahui terkait SD swasta Waiwangi?
waktu Ibu mengajar? Ya, semua mengajar. Waktu aku belajar itu kan 2013-14 ya Pak. Ya 2015 aku berhenti. Berhenti. Ya berhenti. Soalnya kan ini yang lahir. Pas aku bikin PIK ID itu dimintanya duit 500, tapi tanpa pengetahuan guru-guru yang lain. Oh, diam-diam Iya ngasihnya. diam-diam. Ibu ngasih nggak uang 500? Iya 500 sama Ibu Itoh ini bareng kami dua. Ini yang ini kartu Iya. yang Ibu tuh kasih unjuk tadi. Oh iya. Jadi Ibu berhenti di 2015. Kenapa Ibu berhenti di 2015 itu? Soalnya nggak sanggup lagi Pak. Gajian diributin terus. Gaji diri. Iya. Dia baru dikasih. Oke. Ada lagi Bu yang Ibu tahu? 100 Gajinya. 100 juta. Iya gaji aku terakhir itu kan nggak cuti saya waktu melahir itu cuma dikasih 100 terakhir. 100.000. Iya. Berapa bulan kerja Pokoknya- dapat gaji 100.000? Pokoknya saya pas lahiran itu Pak. Lahiran aja. Nggak pernah cuti ya. Nggak pernah cuti. Iya. Jadi Cuma kasih 100. Hitungan Ibu uang yang senilai 100.000 itu berapa bulan? Gaji untuk berapa bulan 100.000? 3 bulan. Gaji 3 bulan. Iya. Berarti dalam 1 bulannya Ibu kalau dibagi dalam 3 bulan tuh gajinya 33.000, betul? Betul ya. Ada lagi Bu?